Halo Mas Mbak, jangan lupa subscribe channel YouTube MJTV dan pastikan kamu nyalakan notifikasinya. Bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari benangnya, dari kainnya, dari isinya, pertahankan yang bagus gitu Mbak. Menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk menciptakan berbagai inovasi dan karya. Nggak sesuai dengan gambar, tapi nggak sesuainya malah lebih baik. Sahabat Bang Bapas 69 di MJTV setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sahabat Bang Bapas 69, wadah bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk terus memperbesar skala usahanya menembus pasar global. Sebenarnya untuk usaha ini sebelumnya dari dulu saya nggak sengaja ya. Karena dulu waktu itu tahun 80-an itu saya jadi sopir angkot Magelang Muntilan dulu ya. Waktu itu tahun 80-an. Kotak itu tempat kunci-kunci mobil itu dilubangi tikus waktu itu. Itu saya tutup pakai kaleng biskuit ya dulu, kaleng biskuit. Kelebaran saya kurangi itu. Sisanya itu kalau di tanah kan nanti bisa kena orang. Gitu. Tadi saya ambil, saya tarik kok bagus itu. Kebetulan di dinding saya itu dulu ada burung merak dari Kerang itu waktu dari Cilacap. Saya tanya kalau buat ekor merak kok bagus. Saya coba bikin satu waktu itu. Coba bikin satu kok disenangi orang gitu loh. Yang senangi orang terus saya bikin lagi sambil ngetem nunggu penumpang, saya motong pelintir, saya bikin lagi, disenangi orang lagi. Terus ada yang pesen waktu itu saya bikin. Waktu itu tahun 87. Dan tahun 87 dan tahun 89 itu kalau enggak salah tahun 89 ada peresmian Candi Borobudur habis bubar. Saya pameran di sana. Kebetulan waktu itu dibimbing oleh perindustrian ya. Ya itu terus ketemu dari Pak Presiden, dulu Pak Harto, ada Pak Yop Ave, itu saya tertarik. Jadi tertarik untuk dipasarkan. Saya disuruh pameran di Jakarta waktu itu. Kebetulan bagus, tapi modal enggak ada waktu itu. Saya pertama kali itu dulu ditawari sama Pak Daru dari Bapas itu, saya tahun 90 itu ditawari, saya ambil 500.000 untuk modal. Untuk syaratnya tentu saja kita tahu ya kalau beberapa UMKM dan itu masih banyak juga UMKM kita yang pertama itu mereka belum bankable. Bagaimana kita bisa mengedukasi mereka agar mereka mengenal bank seperti itu. Untuk itu karena kita jangkauannya luas, makanya nasabah ini bisa mendapatkan akses informasi terlebih dahulu bahwa mereka bisa berhubungan atau bertransaksi dengan bank. Baik itu melalui menjadi nasabah tabungan ataupun untuk mendapatkan bantuan modal dari kami seperti itu. Nah, untuk bunga dan sebagainya itu memang sangat kompetitif dan sangat murah sekali dibandingkan dengan bank-bank lain seperti itu. Waktu itu kan harga belum terlalu tinggi ya. Itu jadi modal 500.000 itu sudah bisa bikin banyak gitu. Pertama kali kenal dengan Bapas itu tahun 90, saya pinjam 500.000. Dulu ditawari waktu itu karena untuk produk saya bukan prospek ya. Tapi sebelum tahun 90 saya tetap masih jadi sopir sambil bikin itu ya. Dari tahun 90 terus saya terus berhenti jadi sopir. Saya menekuni ini karena ini prospek yang ini daripada sopir. Saya untuk resiko kecil lah. Dan itu sering ikut pameran. Kebetulan saya jadi nasabah Bang Bapas itu toh. Saya dibina itu waktu itu di ikutan pameran, di mana diajak pameran. Jadi untuk pemasaran itu saya dari pameran-pameran itu. Dari pameran-pameran itu sampai sekarang pun saya masih menjadi mitra dari Bang Bapas itu.
tahun 2012 itu saya diajukan lomba ke Jakarta. Itu dapat BCF The Best untuk seluruh Indonesia waktu itu. Dan selanjutnya sudah tidak bisa ikut lagi gitu. Karena untuk kerajinan kaleng bekas satu-satunya di Asia hanya di tempat kami yang berbentuk kayak gini ya. Kalau kerajinan kaleng bekas kan macam-macam gitu. Tapi tetap walaupun saya optimis tetap untuk pemasaran, tapi tetap ada kendala, Mbak. Karena produk saya itu konsumennya 80% walaupun di Indonesia sini itu orang asing. Itu seperti yang di Jogja, di Magelang sini ada, di Hotel Aman Jiwo, atau di Jogja, di Bali, di Jakarta, di Medan, atau ada yang di Jayapura, ada yang di Kalimantan. Itu semuanya tapi masuknya galeri-galeri itu. Tapi yang aktif, yang selalu aktif ya bulan itu dari Jogja itu. Karena Jogja banyak orang asing yang datang, banyak yang beli gitu. Walaupun Jogja itu tidak hanya satu tempat, tapi ada 5 tempat. Dulu sebetulnya tidak berbentuk patung seperti ini enggak. Dulu ada yang di dinding itu pakai figura itu. Tapi makin lama makin kreatif ya. Dulu pun bikinnya kecil-kecil, tidak ada yang besar sebetulnya, kecil-kecil semua, hanya miniatur-miniatur. Tapi lambat laun, tadi kita kreatif untuk bikin yang besar, karena ada bikin yang besar. Saya terus kok laku, jadi saya bikin lagi. Terutama yang ini, yang merah ini kan, ini yang pesan ini dari PT Out of Asia ya. Jadi warna ini tidak bisa dijual dengan orang lain, karena warnanya lain. Kaleng thinner ya saya, terutama kaleng thinner. Ya kaleng apa saja bisa ya, asal yang ketebalan 0,2. Jadi saya belinya itu dari pemulung, pesen yang masih bagus-bagus dikumpulkan. Nanti di sini itu sudah saya enggak buka gitu. Jadi sudah dibukaan, jadi tutupnya di sana masih bisa dijual. Dan saya ambil badannya, kalengnya aja, tutupnya di sana masih bisa dijual, tapi saya butuh sampingnya gitu. Ayam, burung-burung berkicau itu kan banyak yang suka, jadi banyak yang beli. Tapi kalau saya bikin ukiran itu kan orang-orang tertentu saja. Tapi kalau bikin burung, bikin kupu-kupu, itu yang suka, anak kecil pun suka, ibu-ibu suka, atau bapak-bapak suka. Jadi dari segala umur itu suka. Jadi yang saya produk yang itu, yang segala umur itu suka. Gitu. Kalau pariwisata itu melemah juga saya juga melemah. Tapi saya tetap optimis untuk nanti setelah pandemi berakhir. Mungkin walaupun tidak berakhir, tapi itu mungkin untuk namanya corona itu bersatu, menyatu. Manusia itu sudah kebal dengan itu, saya kira tetap akan bangkit kembali. Kan untuk saya itu sebenarnya yang online bukan saya, tapi tetangga saya banyak yang online. Jadi nanti bisa bagi-bagi rezeki, produk saya, tapi yang online orang lain gitu. Kita tetap berjalan bagus setelah nanti pandemi berakhir, tetap akan berjalan. Mudah-mudahan tetap dari teman-teman bisa saling informasi, itu mudah-mudahan tetap akan berjalan dengan lancar, tetap optimis, tetap akan membaik kembali.